Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali sebuah ide yang cukup menarik, mungkin agak aneh malah, soal cara kerja ingatan kita. Ada sumber yang ada berikan nih, bahas soal prinsip laziness efisien untuk ingatan jangka panjang. Iya, judulnya aja udah bikin penasaran ya. Gabungin kata laziness atau kemalasan dengan efisiensi. Apalagi buat memori jangka panjang. Betul banget. Dan ya itu dia, misi kita sekarang. Coba bongkar, apa sih maksudnya prinsip ini? Gimana caranya jadi lazy, atau ya lebih tepatnya menerapkan semacam laziness yang strategis gitu, malah jadi kunci buat ingat sesuatu lebih lama, lebih kuat. Ini kayaknya relevan banget buat Anda yang lagi cari cara belajar efektif tapi nggak mau merasa terlalu ngoyo. Kita kan seringnya mikir kalau usaha lebih banyak itu pasti lebih bagus ya. Belajar lebih lama, ngulang lebih sering. Jadi ide kalau ada cara yang lebih santai tapi tetap efektif ya jelas nantang pemikiran dasar kita sih. Persis. Pernah kepikiran nggak sih kalau kunci buat ingat sesuatu lama banget itu justru ada pada, ya, keputusan buat berhenti belajar lebih awal? Ini kan kebalikannya dari yang sering kita dengar. Oke deh, ayo kita bedah pelan-pelan ide ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sumber yang Anda kasih itu ngenalin ini sebagai salah satu dari 5 prinsip buat mengakhiri lupa. Nah, yang kita fokusin sekarang itu prinsip nomor 2 yang namanya cukup provokatif. Maximize laziness, maksimalkan laziness. Iya, maximize laziness. Dengar kata laziness saja dalam konteks belajar udah aneh ya rasanya. Terus sumbernya langsung bilang intinya, ngambil jalur yang kelihatannya lazy ini, sebenarnya malah jalur paling efisien. Ini gimana logikanya coba? Lazy tapi efisien. Kok kayaknya enak banget ya? Nah, di sini nih definisinya jadi penting banget. Sumbernya itu hati-hati banget mendefinisikan laziness yang dimaksud ini. Ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain, atau malas-malasan gitu aja hindarin tanggung jawab belajar. Sama sekali bukan itu. Oke, jadi bukan malas dalam arti sebenarnya ya. Terus apa dong definisi laziness yang dimaksud di prinsip ini? Spesifik banget definisinya. Pelajari satu informasi baru, entah itu konsep, fakta, kosakata baru, sampai ke titik di mana Anda bisa ngulangin lagi dengan benar, sekali aja, tanpa perlu lihat contekan atau materi sumber. Begitu udah nyampe titik bisa ngulang sekali itu, Anda justru harus berhenti. Nggak usah terus-terusan diulang lagi saat itu juga. Hah? Cuman sekali pengulangan sukses, terus stop. Ini bener-bener mengubah cara pandang loh. Kebanyakan dari kita kan, mungkin Anda juga yang lagi dengerin, rasanya perlu ngulang berkali-kali gitu di awal, biar nempel, biar mantep gitu kan. Ada rasa kayak nggak aman gitu, kalau berhentinya kecepatan. Betul, pendekatan sekali cukup terus berhenti ini emang sengaja dibikin buat jadi lawan dari 2 metode belajar yang umum banget, yang sering kita anggap, wah ini baru serius belajarnya. Dan sumber-sumbernya juga jelas banget nyebutin 2 metode yang dilawan sama prinsip maximize laziness ini. Yang pertama itu pengulangan hafalan atau rote repetition ya. Terus yang kedua itu belajar berlebihan atau overlearning. Coba kita bahas rote repetition bentar ya. Sumbernya tuh nggak basa-basi. Metode ngulang-ngulang tanpa paham dalamnya itu nggak bosen. Dan yang lebih penting lagi, nggak efektif banget buat bangun memori jangka panjang yang kuat. Mungkin Anda bisa ingat buat ujian besok pagi. Tapi coba ditanya lagi minggu depan. Belum tentu masih ingat. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini ya. Ngulang definisi, rumus, tanggal, sampai rasanya udah di luar kepala. Tapi beberapa hari kemudian, hilang aja gitu informasinya. Nah, terus gimana sama pendekatan kedua yang ditentang si overlearning ini? Kalau rote repetition jelek sih saya bisa paham lah. Tapi overlearning, belajar lebih banyak, ngulang lebih sering, bahkan pas kita udah ngerasa bisa. Kayaknya kan logik ya, kalau usaha lebih banyak pasti lebih baik. Salahnya di mana nih, menurut sumber ini? Nah, ini dia argumen yang paling bikin kaget dari prinsip laziness ini. Menurut salah satu sumbernya, usaha ekstra yang Anda keluarin lewat overlearning, jadi Anda terus-terusan belajar atau ngulang materi padahal sebenarnya Anda udah berhasil ingat dengan benar, itu ternyata nggak ngasih kontribusi apapun buat kekuatan memori jangka panjang Anda. Nol manfaat tambahan. Wah, nol manfaat. Serius nih? Itu pernyataan yang kuat banget loh. Jadi, semua waktu tambahan yang kita pakai buat mantepin materi setelah kita bisa ingat, itu sebenarnya sia-sia aja buat tujuan jangka panjang. Buat tujuan ingatan jangka panjang ya, kayaknya gitu menurut argumen di sumber ini. Sumbernya bahkan pakai contoh yang mungkin deket banget sama pengalaman Anda.
Coba deh ingat-ingat lagi ujian sekolah terakhir yang Anda siapin pakai sistem kebut semalam atau cramming. Berapa banyak fakta spesifik dari materi itu yang masih nempel sekarang? Kemungkinan besar sih nggak banyak. Padahal pas cramming itu, kita sering banget ngelakuin overlearning secara intensif dalam waktu singkat. Ah iya, cramming. Teman sekaligus musuh pelajar ya. Rasanya udah kerja keras banget semalaman, info rasanya penuh di kepala. Tapi begitu ujian kelar, rasanya kayak ada tombol reset aja gitu kepencet. Ini mungkin pengalaman yang akrab banget ya buat Anda. Dan klaim soal overlearning ini bukan cuma opini loh, ada dukungan dari eksperimen yang dikutip juga. Jadi ada eksperimen bandingin dua kelompok. Kelompok pertama belajar materi, terus belajar lagi materi yang sama, ini overlearning. Kelompok kedua belajar materi, terus mereka coba tes diri sendiri, misalnya coba tulis ulang apa yang mereka ingat di kertas kosong gitu. Terus hasilnya gimana tuh? Nah, kalau dalam jangka pendek, beberapa menit setelah belajar, kelompok yang overlearning emang agak lebih bagus dikit. Tapi pas dites lagi setelah ada jeda waktu yang lebih lama, nah ini kan ngukur ingatan jangka panjang nih. Kelompok yang ngelakuin self-testing atau uji diri, itu justru hasil ingatannya jauh lebih bagus, jauh lebih superior. Jadi, aktivitas aktif kayak mencoba mengingat kembali, retrieval practice atau self-testing, itu jauh lebih manjur daripada cuma paparan pasif berulang ke materi yang sebenarnya udah dikuasai, overlearning. Oke. Jadi prinsip maximize laziness ini nolak rote repetition yang bikin bosen dan gak efektif, plus nolak overlearning yang ternyata sia-sia buat memori jangka panjang. Nah, ini nih yang bawa kita ke bagian paling menarik. Tujuan utama prinsip laziness ini, seperti yang ditekankan di sumbernya, itu bukan cuma sekedar biar ingat materi buat tes besok atau presentasi lusa gitu. Tujuannya jauh lebih gede, bangun memori yang bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Betul, fokusnya ke durabilitas, ke ketahanan memori jangka panjang itu. Pertanyaan gedenya sekarang, gimana caranya strategi yang kedengerannya santai atau lazy ini, yaitu berhenti belajar lebih awal setelah bisa ingat sekali, justru bisa jadi fondasi buat memori sekuat itu? Di mana letak efisiensinya? Gimana sih cara kerja laziness ini? Kuncinya itu ada di pemahaman soal efisiensi yang lebih luas. Efisiensi kan bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi juga soal investasi sumber daya, waktu, dan energi mental kita. Nah, laziness dalam konteks ini itu intinya adalah soal menghindarin pemborosan sumber daya buat aktivitas yang nggak ngasih nilai tambah signifikan buat tujuan jangka panjang. Pemborosan itu ya terjadi di jam-jam rote repetition atau energi mental ekstra yang kekuras buat overlearning yang ternyata nggak ada manfaatnya buat jangka panjang. Jadi, dengan kita berani berhenti pas banget ketika udah bisa ingat sekali, kita sebenarnya lagi ngelakuin penghematan yang strategis. Ngirit waktu dan energi mental kita buat hal lain gitu ya. Tepat sekali. Dan efisiensi jangka panjangnya itu nggak datang dari pemaksaan di sesi belajar pertama itu. Nah, disinilah ada hubungan penting yang muncul yang disebut sekilas di beberapa sumber, yaitu kaitan strategi maximize laziness ini sama apa yang disebut sistem pengulangan berjarak atau spaced repetition system atau SRS. SRS. Spaced Repetition System. Saya pernah dengar nih istilah ini sering muncul kalau bahas aplikasi belajar bahasa atau flashcard digital gitu ya. Gimana hubungannya maximize laziness ini sama SRS? Gini cara ngelihatnya. Prinsip maximize laziness ini ngatur input awal Anda. Dengan belajar secukupnya, sampai bisa ingat sekali terus berhenti, Anda itu udah bikin jejak memori awal yang cukup initial encoding tanpa buang-buang energi buat overlearning yang nggak perlu. Anda ngelakuin investasi minimal tapi efektif di awal. Nah, penguatan memori jangka panjang yang sebenarnya, menurut prinsip di balik SRS, itu terjadinya nanti, yaitu pas Anda nengok ulang informasi itu secara strategis di interval waktu tertentu, idealnya pas banget sebelum Anda hampir lupa. Oke. Saya mulai kebayang nih gambaran besarnya. Jadi, sikap lazy di awal berhenti setelah bisa ingat sekali itu bukan akhir ceritanya. Itu baru langkah pertama yang efisien. Langkah ini ngirit energi sama waktu. Yang justru penting banget, karena memungkinkan kita buat ngelakuin tinjauan berjarak yang terjadwal nanti. Yang mana itu mekanisme utama penguatan memori jangka panjang ala SRS, gitu ya. Persis. Anda nggak ngebakar semua bensin di awal buat sesuatu yang nggak perlu kayak overlearning itu. Anda ngasih dosis minimal yang efektif buat nanam info itu, terus biarin ngendap.
Nah, kemudian dengan bantuan sistem kayak SRS yang diimplementasikan oleh sumbernya, Anda bakal diingetin buat nengok lagi materi itu di interval waktu yang makin lama makin panjang. Tapi cuma kalau Anda masih ingat. Setiap kali Anda berhasil nengok ulang, jejak memorinya itu bakal dikuatin secara eksponensial. Jadi laziness awal ini jadi syarat biar efektivitas SRS bisa kerja maksimal. Ini soal alokasi usaha yang pinter sepanjang waktu. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi bukan lazy dalam arti nggak mau usaha ya, tapi lazy dalam arti nolak ngerjain kerjaan sia-sia di awal dan lebih ngandelin proses penguatan bertahap yang pinter di kemudian hari. Semacam kemalasan yang diperhitungkan gitu ya. Bisa dibilang gitu, sebuah bentuk efisiensi strategis yang kebetulan aja kelihatannya kayak laziness di permukaan sesi belajar pertama. Fokusnya itu maksimalkan hasil jangka panjang dengan investasi usaha yang paling pas, paling optimal. Terus, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Prinsip maximize laziness ini sebenarnya kayak undangan buat mikirin ulang cara kita belajar. Ini bukan melulu soal lebih keras atau lebih lama, tapi lebih ke soal lebih cerdas. Dan penting buat digarisbawahi lagi ya, ini bukan berarti lari dari usaha belajar loh. Ini tentang ngenalin sinyal berhenti yang pas di sesi belajar awal. Sinyal itu ya menurut prinsip ini adalah pas Anda berhasil ingat atau ngulang infonya sekali aja tanpa bantuan. Bukan pas Anda ngerasa, wah udah hafal banget sampai bosen. Karena itu malah bisa jadi tanda Anda udah masuk zona overlearning yang nggak produktif buat jangka panjang. Bahkan tahun, dan ngelakuinya dengan cara yang lebih hemat waktu dan energi dibanding cara tradisional kayak cramming atau ngulang-ulang tanpa henti. Betul. Ini soal ngalokasiin anggaran usaha mental Anda secara lebih pinter aja. Fokus ke pemahaman awal yang solid yang ditandain sama kemampuan ingat sekali itu terus, ya seperti yang diisyaratkan sama penyebutan SRS di sumbernya, percayain proses penguatan jangka panjangnya ke tinjauan-tinjauan berjarak yang udah dijadwalin di waktu yang pas. Efisiensi yang sebenarnya itu datang dari kombinasi pinter antara sesi awal yang minimalis efektif sama sesi tinjauan ulang yang strategis. Ini perspektif yang berharga banget sih. Apalagi di zaman sekarang info banyak banget ya, di mana kemampuan buat belajar dan ingat secara efisien itu jadi penting banget. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat Anda, nyoba pendekatan baru pas lagi belajar sesuatu yang baru. Tentu aja, ini mungkin awalnya rasanya agak aneh atau bahkan nggak nyaman ya, karena nantang kebiasaan belajar kita yang mungkin udah nempel bertahun-tahun. Perlu sedikit keyakinan buat berani berhenti lebih awal memang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang bikin penasaran buat Anda renungkan. Sumbernya kan nyebutin kalau maximize laziness ini cuma satu dari 5 prinsip buat ngelawan lupa. Ini kan otomatis bikin kita nanya ya, kalau prinsip kedua ini fokusnya soal kapan harus berhenti di sesi awal demi efisiensi, kira-kira peran 4 prinsip lainnya apa dong? Gimana mereka saling ngelengkapin buat mastiin info yang dipelajarin secara efisien lazy di awal ini benar-benar kekunci di memori jangka panjang Anda? Mungkin lewat mekanisme tinjauan strategis kayak SRS yang tadi Vita omongin. Pertanyaan yang pas banget. Jelas ya kalau berhenti di awal aja pasti nggak cukup. Harus ada mekanisme lanjutannya buat nguatin dan ngerawat ingatan itu. Prinsip laziness ini cuma satu keping puzzle aja. Mikirin gimana kepingan-kepingan lain, prinsip 1, 3, 4, dan 5 kerja bareng buat nyiptain sistem memori yang tangguh, itu bisa jadi eksplorasi yang menarik buat Anda selanjutnya. Apa aja langkah lain yang dibutuhin selain berhenti lebih awal ini? Sesuatu buat Anda gali lebih dalam lagi nih.